Selamat pagi adik-adik. Nah, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku pada pembelajaran 4. Adik-adik, coba kalian perhatikan gambar pada layar ini. Nah, pada gambar tersebut, ada Dayu dan Kak Gusti yang memiliki kegemaran olahraga yang berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan, terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Nah, adik-adik, keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran yang berbeda, di mana Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Nah, apakah kalian tahu apa manfaat keragaman kegemaran yang ada di dalam keluarga? Manfaat keragaman kegemaran yaitu yang pertama, kita dapat belajar mengenal karakteristik seseorang. Yang kedua, kita dapat belajar sikap toleransi akan adanya perbedaan. Yang ketiga, kita dapat belajar menghargai dan menerima perbedaan. Yang keempat, kita dapat belajar saling melengkapi kekurangan satu sama lain melalui adanya perbedaan. Nah, adik-adik, lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, apa saja ya kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Contoh kegiatan produksi yaitu yang pertama petani. Petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi, sayur, atau buah. Kemudian ada penjahit. Penjahit mengubah kain menjadi pakaian siap jadi. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Contoh dari kegiatan distribusi yaitu yang pertama, agen membeli beras, sayur, atau buah dari seorang petani dan menjualnya kepada para pedagang di warung. Yang kedua, pabrik motor menjual hasil produksinya melalui dealer di berbagai daerah. Yang ketiga, penerbit buku menjual hasil cetakannya ke toko buku. Dan yang keempat,
produsen frozen food yang memasarkan produknya secara online di marketplace dan mengirimkannya langsung melalui kurir. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil dari produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi yaitu yang pertama, mengkonsumsi makanan setiap harinya, yang kedua, membeli makanan ataupun barang-barang di warung, yang ketiga, mencukur rambut di tukang cukur, dan yang keempat, menggunakan jasa transportasi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tokoh dalam cerita fiksi. Tokoh dalam cerita fiksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tokoh utama dan yang kedua ada tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan biasanya mendominasi sebuah cerita tersebut. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Biasanya tokoh tambahan ini bertujuan untuk menghidupkan cerita atau sekedar sebagai pemanis cerita. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga kalian dapat memahami materi yang kakak jelaskan tadi. Tetap semangat ya belajar di rumah dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.